Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanjari Setiawan dengan NPM 233510011 dengan mata kuliah pemrograman berbasis komponen. Baik, di video kali ini saya akan membahas proyek UAS PBK yang dimana kita menggunakan JSON server, Pinia, dan Vitesse. Di sini saya menggunakan studi kasus Gmstore dengan nama Gmax. Selanjutnya kita masuk. Nah, di sini saya akan membahas secara singkat apa itu Gmax. Gmax adalah sebuah web aplikasi yang dikembangkan menggunakan Vue.js, sebuah framework JavaScript modern yang ringan, cepat, dan efisien untuk membangun antarmuka pengguna interaktif. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Pembahasan pertama kita ini adalah JSON Server. JSON Server ini adalah sebuah tools berbasis Node.js yang memungkinkan kita membuat REST API atau API palsu dengan sangat cepat hanya dari sebuah file db.json. Fungsinya itu sebagai mock API, mensimulasikan server backend agar front-end bisa diuji tanpa backend asli. Simulasi database menggunakan file JSON sebagai database ringan, cepat dan mudah tanpa harus membuat coding backend manual. Ini dia mendukung HTTP request seperti get, post, put, fetch, dan delete. Cara menggunakannya ini kita bisa menggunakan terminal pada VS Code dengan kita mengeklik sebuah install JSON server dan selanjutnya JSON server buat JSON port dengan portnya 3000 bebas. 3000, port 3001, port 4000. Dan di sini ada sebuah contoh dari JSON servernya atau bisa dibilang DB.json. Di sini saya ada sebuah data produk yang dimana di sini ada sebuah ID. ID-nya ini berbeda-beda karena ini adalah key-nya. ID ada namanya, nama dari produk kita, dan ada kategori, harga, stoknya, dan gambar. Dan di sini nanti kita akan mensimulasikan sebuah website kita. Dan selanjutnya di sini ada Pinia. Pinia ini adalah State Management Library resmi untuk Vue.js yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan data yang dibutuhkan oleh berbagai komponen dalam aplikasi Vue secara terpusat dan reaktif. Fungsinya menyimpan data secara global yang bisa diakses dari semua komponen, mengatur dan mengubah data dengan cara yang terkontrol dan reaktif. Buat aplikasi lebih terstruktur dan mudah dikelola, cocok untuk yang belanja, terlogin, produk, dan member gym lain. Instalasinya dengan kita mengeklikkan pada terminal pada VS Code dengan npm install Pinia. Ini ada import define store from Pinia, ada nya dengan out. Nah, nanti kita masuk saja. Selanjutnya di sini ada Vitesse. Vitesse ini adalah sebuah framework untuk testing unit aplikasi Vue.js. Nah, yang cepat, ringan, dan mirip Jest, tapi dirancang khusus untuk bekerja secara optimal dengan Vite. Fungsinya ini melakukan unit testing, komponen testing, dan mocking. Terintegrasi langsung dengan Vite, mendukung file test.js, spec.js, dan lain-lain. Kompatibel dengan TypeScript dan Vue 3. Instalasinya dengan npm install divit test view test details. Seperti itu. Di sini ada sebuah contohnya dengan import mount from view class test util dan ada import describe it expect from vtest. Oke, kita langsung masuk ke dalam kodenya pada VS. Saya menggunakan sebuah struktur folder seperti ini yang dimana di sini kita ada aset. Asetnya ini ada admin transaksi. Sudah template ya. Installnya tadi. Dan di sini ada asetnya. Asetnya di sini menggunakan CSS. Di mana CSS saya menggunakan Tailwind.
Tailwind base komponen utility-nya. Ada body yang sudah kita set secara global, ada H2 dan serta H6-nya, gunakan font weight 700, button dan lain-lain. Ada banyak router yang saya gunakan, yaitu ada router sebagai user, ada router sebagai adminnya. Yang ada home serta yang saya sebutkan tadi. Yang di sini ada login admin, ada admin layout, dashboard, periode transaksi dan lain-lainnya. Ini ada beberapa logika-logikanya. Selanjutnya kita masuk ke out in sebagai pinia-nya juga, card.js. Seperti yang tadi, card user mengklik keranjang dan dia akan otomatis tertambah-tambah. Ya, ketika kita membeli sebuah item 1 dan item 2, maka item 1 dan item 2 itu ditambahkan secara otomatis. Selanjutnya ada unit testingnya, ada menggunakan Vitess, ada card.js, ada card test. Nah, bagian views ini bagian yang menurut saya lumayan penting sih sebenarnya. Ini adalah tampilan kita, kalau nggak ada di website kita. Pertama kita masuk sebagai user dulu lah. User dulu yang dimana di sini ada bot. Bot ini seperti menampilkan informasi tentang gym saya. Seperti ini. Ya ini ada sebuah DB-nya, ada database. Ini produk-produknya seperti ini, ada produk. Usernya ini saya sudah lakukan beberapa percobaan, yaitu dengan nama-nama teman saya sebagai user, dan ada member dan sebagai transaksinya ini sebagai Oliver. Nanti kita tes, tapi kita akan menghapus berapa dulu biar admin cuma ada satu. Kita lihat bagian keranjang. Nah, keranjang kita hapus dulu. Kita akan masukkan lagi datanya. Ya, di sini JSON-nya ada ini untuk tailwind, ada tailwind-nya, ada feed-nya. Ya, kita masuk dalam pas. Sebenarnya saya sudah mendeploy-nya, tetapi saya melakukan kita aktifkan dulu. Selanjutnya kita masuk ke npm rundev. Bentar, dan selanjutnya kita Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika kita belum login, belum mendaftarkan, maka tampilannya hanya cuma ada home. Nah, seperti ini, ada home saja. Dan coba kita masuk sebagai nama teman saya sebagai Wahyu. Ya, login sebagai user. Oh, salah, kita teman saya. Sebenarnya kita bisa lihat dari database sih, sudah login. Berhasil. Nah, maka setelah login kan bernabar yang hilang tadi, seperti bot, produk, keranjang, dan member. Nah, di sini kita lihat dulu
hanya seperti ini. Hanya yang keranjang kita seharusnya kosong karena kita sudah daftar member dan ada list member. Masuk ke bagian tambah keranjang di situ, Pak. Maka yang kita masukkan, yang kita klik di produk tadi masuk ke keranjang di pembeli. Sudah ada totalnya $32. Dan selanjutnya kita akan check out. Kamu yakin ingin daftar? Nah, saya memilih kategori sebagai VIP dan kita klik persiapan masuk logout dan kita akan masuk sebagai admin. Kita logout, kita logout. Ya, kita klik sebagai. Nah, ke kelola produk. Oke, sebentar kita masuk ke lewat transaksinya. Kita telah melakukan transaksi pada tanggal 8 tadi. Kita Ultimate Nutrient Provolin, Shaker, Alaton, dan selanjutnya kita masuk ke reward member, yang dimana kita mendaftarkan sebagai member. Kita bisa, saya akan akan terhapuskan ini di sini, maka akan hilang. Nah, ini akan hilang pesannya. Selanjutnya reward transaksi kita akan hilang. Kelola produk, tambahkan produk atau produk. URL-nya kita ambil misalnya contoh saja. Dia masuk. Dashboardnya seperti ini. Ada total 11 total produk, ada 4 member, ada 3 total transaksi, ada transaksi baru beberapa. Dia menampilkan sebagai array. Oke, segitu saja buat fungsi serta tampilannya.
Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kesalahan maupun penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.